Shalom, selamat sehat. Puji Tuhan, saat ini kita telah memasuki malam ke-9 dari 10 hari berdoa. Hari pertama kita sudah belajar pemberian Yesus yang paling berharga. Hari kedua kita belajar menggenggam pemberian. Hari ketiga penyerahan adalah kunci. Hari keempat kita belajar mempraktekkan kebangunan rohani. Hari kelima rohani atau duniawi, apakah perbedaannya? Hari ke-6 solusi Allah untuk pergumulan kita. Hari ke-7 mendoakan janji-janji Allah. Dan kemarin kita belajar ketaatan melalui Yesus. Dan saat ini kita akan belajar apakah saya bekerja untuk Allah atau apakah Allah bekerja melalui saya. Kita tunduk kepala, kita berdoa di dalam hati masing-masing mengundang kehadiran Roh Kudus. Lagu Sion nomor 265, kami datang padamu, kita menyanyi bersama-sama. Untuk doa pembukaan kami mengundang Bapak Herbert Siaan. Bapak Herbert Siaan untuk pimpin kita di dalam doa. Bosan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat hari Sabat yang Kau beri kepada kami ya Tuhan. Pada malam pembukaan hari Sabat ini Tuhan, kami mau bersyukur atas segala anugerah kasih yang Tuhan bersayang kepada kami. Ya kami Tuhan sampai pada saat ini dapat dalam keadaan sehat walafiat,
Dan kami semua bersyukur oleh karena Engkau memberikan kasih anugerah-Mu dan keselamatan kepada masing-masing kami, ya Tuhan. Di malam Sabat yang ini Tuhan, umat-umat datang ke sini Tuhan untuk mengadakan acara kebaktian bersama di dalam doa 10 hari di malam yang ke-9 ya Tuhan. Bapa di surga, kami sudah siap ya Tuhan mendengarkan akan suara Tuhan lewat hamba Tuhan, Bapak Walfon Silitonga ya Tuhan. Bapa di surga, kiranya rahmat kasih karunia-Mu serta hikmat daripada surga dan Roh Kudus-Mu yang akan senantiasa mengurapi hamba Tuhan ini. Sehingga di saat Bapak Walfon Silitonga menyuarakan suara Tuhan, kami semakin terberkati ya Tuhan. Dan nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga memberkati akan keluarga kami Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami Tuhan yang sudah bergabung di dalam ibadah kebaktian 10 hari ini Tuhan. Memberkati juga ya Tuhan saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju pulang ke rumah untuk boleh mengikuti ibadah ini. Tuhan juga memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik kepada kami. Bila mana Tuhan ada dosa yang kami perbuat, ampuni kami Tuhan. Karena kami layak menerima kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, kita akan memasuki sesi yang pertama, yaitu sesi doa pujian. Kita menyanyi dari lagu Sion nomor 73 ayat 1, Kasih Allah. Mazmur 145 ayat 1, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Saat ini kita akan menyampaikan doa pujian kepada Allah. Saya akan awali dan jemaat akan melanjutkan. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami datang untuk menaikkan pujian kepada-Mu ya Allah. Engkaulah Allah yang besar, Allah yang patut kami sembah dan muliakan, Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pengampun, Allah Raja di atas segala raja, Allah yang maha sempurna. Dengarkanlah ya Tuhan puji-pujian yang akan disampaikan oleh anak-anak-Mu saat ini.
Kedengaran nggak? Apakah suara saya terdengar? Belum. Masih kecil. Select on tadi. Terdengar, Mem. Terdengar. Baik, kita akan lanjutkan dengan sesi yang kedua. Sesi ucapan syukur. Kita menyanyi lagu Sion nomor 77, Ya Tuhanku, sungguh ku terpesona. Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan menyampaikan doa ucapan syukur kepada Allah. Saya akan awali dan jemaat melanjutkannya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, sangat banyak hal yang patut kami syukuri atas pemberian berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami mau berterima kasih untuk hari Sabat yang suci. Kami mau berterima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu sampai saat ini. Kami mau berterima kasih untuk kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Kami mau berterima kasih untuk janji keselamatan yang Engkau berikan. Kami mau berterima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk keluarga yang Engkau berikan, untuk pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami mau berterima kasih juga untuk makanan, pakaian, rumah yang Engkau berikan. Tuhan, saat ini umat Tuhan akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Lagu Sion nomor 244, Hiduplah dalam Aku.
Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di sesi pengakuan dosa ini kita akan mengambil waktu untuk berdoa. Saya akan pandu dan kita akan Bapak Ibu boleh melanjutkannya di dalam doa pengakuan dosa. Kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala dosa dan pelanggaran kami. Satupun tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau. Kami datang Tuhan untuk mengakui segala dosa pelanggaran yang kami telah perbuat, baik di dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Bapa, ampunilah dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan saat ini Tuhan, jemaat-Mu akan menyampaikan pengakuan dosa. Baik, saat ini kita akan mengambil waktu untuk meditasi dari Galatia 2 ayat 20. 5 menit ke depan kita gunakan untuk meditasi.
Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kesimpulan dari bagian ini yang akan disampaikan oleh Bapak Walpon Siditonga. Kami persilahkan. Baik, selamat malam, selamat sahabat semuanya. Selamat sahabat. Selamat sahabat, selamat Sahabat, Selamat sahabat. Semangat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini adalah hari Sabat. Jadi hari Sabat itu disebutkan firman Tuhan disucikan, dikuduskan, ya, dan diberkati. Nah, makanya malam ini biasanya pakai pakaian biasa, tapi malam hari Sabat ini saya pakai dasi, pakai jas, gitu ya, biar seperti pendeta. Jadi ya kita bersyukur karena hari Sabat diberikan Tuhan kepada kita untuk berbakti. Nah, baik, sebelum kita mulai, ini anak saya bilang, Dedi harus ada aktivitas, katanya dia. Apalagi aktivitas ini, gitu. Maka malam hari ini saya coba tanyakan dulu 2 orang, ya, satu dari ibu-ibu, satu dari bapak-bapak. Kita lihat tadi ada Ito saya itu Tiar Tampu Bolon, ya, baru Marbun, ya. Adakah beliau tadi saya lihat ada? Ada, saya mau tanyakan dulu sesuatu, ya. Bisa di unmute? Ibu Tiar Tampu Bolon, baru Marbun. Selamat sahabat, Pak. Selamat sahabat. Saya mau bertanya dulu ke Ito ini. Coba sampaikan dulu pengalaman Ibu Tiar yang sangat memuaskan di dalam pekerjaan oleh karena berkat Tuhan. Jadi apa yang dikerjakan itu, apa yang kita puas sekali, bukan karena materinya, ya, tetapi merasakan bahwa ini berkat Tuhan dan sangat berguna bagi Tuhan dan masyarakat banyak. Coba ceritakan dulu, Ito. Silakan. Baik, terima kasih. Saya terus terang aja, di dalam keluarga cukup banyak memang pergumulan, ya. Tapi karena berkat Tuhan yang selalu berada di dalam diri saya bergantung kepada Dia. Saya selalu menyerahkan diri kepada Dia apapun terjadi di dalam kehidupan itu. Baik di dalam kalangan lingkungan, saya terus terang aja, selama ini saya itu cukup banyak pergumulan di dalam keluarga. Tapi karena Tuhan selalu berada di dalam diri saya bergantung kepada Dia, menyerahkan sepenuhnya. Apapun yang saya mintakan melalui doa, menurut saya itu bahwa saya itu dijawab oleh Tuhan. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Ibu Tiar. Jadi pengalaman hidup Ibu Tiar di dalam keluarga, di dalam pergumulan, ya, berserah kepada Tuhan, puas dengan pergumulan, berserah kepada Tuhan. Pertanyaan yang kedua, kita lihat tadi juga ada Bruder Hutasoit. Ya, kalau tadi untuk Ibu Tiar pertanyaannya adalah pengalaman yang sangat puas mendoakan keluarga. Sekarang sebaliknya, Bruder Hutasoit, Saudara Hutasoit, adakah angkat tangan atau respon? Ada? Unmute? Hope diakun kita, Saudara Hutasoit? Ya, selamat sahabat. Semangat pagi, selamat sahabat, Bruder. Pertanyaannya adalah, pengalaman apa Saudara Hutasoit di dalam pelayanan kepada Tuhan ataupun bekerja itu, ya, yang menyesal karena tidak mau involve, tidak mau terlibat. Aduh, kenapa saya tidak mau? Ya. Jadi merasa menyesal atau merasa ya menyesal lah begitu. Ada enggak? Atau memang enggak ada?
tidak ikut di dalam keterlibatan atau bekerja dengan sungguh-sungguh dalam rangka pelayanan kepada masyarakat kah, atau di kerjaan kah, atau pekerjaan untuk Tuhan kah? Kalau dalam pribadi ya, terus terang saya selama ini sering menolak ya kalau anggota panitia istimewa memilih dalam pelayanan Tuhan di gereja. Tapi setelah saya menolak, sepertinya ada yang kurang dalam diri saya. Lah, hidup saya ini kan dikasih kehidupan dari lahir terus sampai sekarang dewasa, sampai umur sekian, itu kan berkat Tuhan. Berarti hidup saya ini sudah diberi Tuhan supaya saya itu melayani, khususnya dalam pekerjaan Tuhan. Jadi akhirnya belakangan ini kalau saya ditunjuk ya dengan sukacita, bahwasanya seperti yang dibilang almarhum juga orang tua saya, kalau kita ditunjuk untuk melayani Tuhan, berikanlah sepenuhnya hatimu supaya itu menjadi berkat bagi dirimu, karena Tuhan memberikan kehidupan ada tujuannya, yaitu khususnya dalam melayani sesama manusia. Itu sebenarnya. Baik, terima kasih. Jadi ya ini kita perhatikan ya, saya buat ini the best and the worst ya. Dua pengalaman ini untuk memotivasi kita bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Terima kasih Ibu Tiar dan Saudara Hutasoe. Tuhan memberkati selalu. Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus, judul renungan kita pada malam hari ini adalah, apakah saya bekerja untuk Allah atau apakah Allah bekerja melalui saya? Ini pertanyaan saudara-saudara ya, yang harus kita jawab masing-masing. Apakah saya bekerja untuk Allah atau apakah Allah itu bekerja melalui saya? Di dalam ayat inti kita, firman Tuhan berkata, Galatia 2 ayat 20, yang juga merupakan meditasi kita pada malam hari ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini firman Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus, bahwa bukan dirinya sendiri lagi yang ada, tetapi sudah menjadi hidup Yesus Kristus. Ya, kenapa harus hidup bagi Yesus Kristus? Ya, untuk apa? Kenapa harus susah hidup bagi Yesus Kristus? Apa kita tidak menikmati diri sendiri, menikmati keluarga sendiri? Kenapa harus susah-susah bekerja untuk Allah? Untuk diri sendiri aja kurang, untuk keluarga sendiri aja kurang. Bagaimana mungkin saya mau melayani orang lain atau bekerja untuk orang lain? Sangat berat. Ada alasannya. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata ya, di dalam Efesus 2 ayat 10, kenapa harus kita bekerja untuk Tuhan? Ya, kenapa kita harus melayani Tuhan? Kenapa Tuhan bekerja melalui saya? Ya, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, saudara-saudara. Saya, istri saya, anak-anak saya, pendeta, saudara-saudari adalah buatan Allah. Dan diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saya bukan buatan Amerika, bukan made in Amerika. Saya bukan made in Jerman, tetapi made of God, buatan Tuhan sendiri. Saya diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Maka wajib melakukan pekerjaan sebaik-baiknya. Tidak ada excuse. Ya. Kenapa kita harus melayani? Kenapa kita harus bekerja baik? Melakukan yang benar. You have to do the right thing. Karena saya buatan Allah di dalam Kristus Yesus. Dan dituntut melakukan perbuatan yang baik. Karena buatan Allah. Saudara-saudara, bagaimana kita harus berbuat baik? Bagaimana kita caranya? Bagaimana caranya kita berbuat baik?
pelajaran kita disebutkan 20, ya. Disebutkan hidup dalam roh. Ya. Jadi kehidupan kita harus hidup dalam roh. Apa hidup dalam roh? Melakukan yang benar, berbuat yang benar, memuliakan nama Tuhan, berguna bagi sama manusia. Ya. Baru yang kedua disebutkan hidup dalam penyerahan penuh kepada Kristus. Saudara-saudari, 33 tahun saya bekerja, tambah sebelum di perusahaan sebelumnya 3 tahun. Hampir 36 tahun saya bekerja. Ya, hampir 36 tahun. Kesaksian saya selalu, ya, ini menjadi pegangan bagi orang-orang muda dan mahasiswa. Saya tidak akan pernah membuka komputer saya di kantor, ya, sebelum saya berdoa. Ya, tidak pernah dibuka komputer kalau saya belum serahkan semuanya. Saya serahkan semua tim kami, orang-orang kami, bahkan pelanggan kami. Yang sama juga sebelum saya pulang kerja, sebelum saya tinggalkan tempat bekerja, tidak pernah saya tinggalkan sebelum saya serahkan semua. Bahkan anak buah yang bandel-bandel, saya sebutkan namanya satu-satu. Bos besar yang mulai melenceng, Tuhan berikan hikmat kepada. Dan inilah yang dituntut pelajaran kita malam hari dalam bekerja. Hidup dalam roh dan penyerahan kepada Kristus. Ya memang kelihatannya kita jadi galak memang bekerja karena harus hidup dalam kebenaran. Inilah tuntutan sebagai umat buatan Tuhan untuk melakukan hal yang baik. Nah, kemudian saudara-saudara, apa yang disebutkan di dalam firman Tuhan supaya semua bermanfaat. Kerinduan segala zaman. Volume 2 halaman 314 berkata, kemasyhuran firman itu tidak ada gunanya tanpa kehadiran dan pertolongan Roh Kudus yang terus-menerus. Ini khususnya bagi para pekerja ini, para pendeta, ya. Bisa saja pendeta melayani, tapi kalau pembicaraannya, perkataannya, firman yang disampaikan tidak dalam roh, tidak ada gunanya. Bahkan penulis buku juga, ditulis buku besar-besar, ya. Kalau tidak dibuat di dalam roh oleh penulisnya dan juga pembacanya di dalam roh, tidak akan bermanfaat. Kita bersyukur karena ada buku Roh Nubuat, dahsyat sekali, ya. Saya kadang berpikir bagaimana seorang Nyonya White bisa menulis, katanya itu bisa kalau ditumpuk itu buku-bukunya Nyonya White, satu kamar tempat tidur anak-anak itu sampai banyaknya, dan masih eksis sampai terakhir saya kutip detik malam ini. Kalau bukan oleh karena roh, buku itu pasti sudah mati, gelap. Ya, buku banyak, mungkin udah puluhan atau ya puluhan diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain. Itulah buku roh. Memang betul-betul dituntun roh di dalam pembuatannya dan juga dalam penyebaran. Saudara-saudara, bagaimana kita supaya sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam pekerjaan ini, ya, bermanfaat bagi orang lain? Karena disebutkan bukan karena kebersakasan, bukan dengan kekuatan kita, memang harus dalam roh, ya. Seperti tadi disebutkan dalam ayat inti kita bahwa namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau kita mau di dalam roh, maka biarkan Kristus hidup di dalam diri kita. Ya, saudara-saudara, disebutkan dalam pelajaran kita, hanya dengan doa yang konstan kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Zol, ya, di dalam cerita pelajaran kita, Zol, seorang mahasiswa teologi dari Austria. Austria itu di Eropa, bagian utara sana. Suatu kali, Zol diundang untuk melakukan kebaktian kebangunan rohani di Kenya. Dia terbang ribuan kilometer dari Austria ke Kenya.
mahasiswa teologi. Sudah dia persiapkan baik. Saudara-saudara, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai 1 minggu, 1 minggu KKR itu, dia sangat frustasi, ya, karena yang datang hanya 30 orang. Hanya 30 orang. Aduh, jauh-jauh dari Austria, kayaknya hanya 30 orang yang datang. Saudara-saudara, dia frustasi. Dia masuk ke dalam kamar, dia berdoa sungguh-sungguh. Dia berdoa sungguh-sungguh 4 jam, saudara-saudara. Dia berdoa segala macam permintaan supaya firman yang dia siapkan ini didengarkan oleh banyak orang. Saudaraku, setelah dia berdoa 4 jam, saya belum pernah berdoa 1 jam juga belum pernah berdoa, kecuali 2 penyerahan di gereja, ya. 2 pribadi, paling tinggi mungkin 15-20 menit. Ya. Di Sol ini mahasiswa 4 jam dia berdoa. Apa yang terjadi, saudara-saudara, bagian kebaktian rohani? Malam berikutnya, tiba-tiba muncul 600 orang. Kemudian 700 orang. Kemudian sampai 1000 orang datang mendengarkan apa? Firman Tuhan pada kebaktian. Dan hasilnya, saudara-saudara, 39 orang dibaptis. Puji Tuhan. Kenapa demikian? Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 33 ayat 3. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 33 ayat 3, disebutkan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, tapi hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara-saudara, dalam bekerja kita, apapun pekerjaan kita, berserulah kepada Tuhan. Saudaraku, tanpa berseru kepada Tuhan, tidak akan apa terjadi. Saya mempunyai pengalaman pribadi sendiri. Kami di Batam. Ada suatu kali, anak karyawan kami ini manajer, salah satu manajer, ya. Anaknya balap liar. Karena dia balap liar, tabrakanlah anaknya ini. Masih di bawah umur SMP, balap liar di Batam. Saudara tahu, kepalanya pecah. Dibawa ke rumah sakit di Batam, tidak mampu. Rumah sakit di sana tidak mampu untuk mengobati. Harus ke Jakarta. Ke Jakarta terbang lebih 1 jam, 1,5 jam. Lebih repot. Nah, keluarga memutuskan bawa ke Singapura. Karena ke Singapura hanya 45 menit lewat laut. Lebih tenang daripada naik pesawat. Saudara-saudara, hasil perobatannya, karena di Singapura kita tidak bisa langsung transfer. Perusahaan membayar, kan? Mendekati 1 miliar biaya pengobatan di Singapura. Saudara-saudara, rupanya setelah diselidiki oleh SDM kami, bagian personalnya kami, lapor ke saya, Pak, ini tidak bisa di-cover oleh perusahaan. Tidak bisa di-cover ini. Nah, kenapa? Karena ini masih di bawah umur balap liar. Dan memang ada peraturan perusahaan, penyakit apapun dibayar oleh perusahaan biaya berobatnya, kecuali narkoba, olahraga profesional, atau yang melanggar hukum. Tidak bisa diganti oleh perusahaan. Saudara-saudara, memang perusahaan tidak keluarkan. Akhirnya ini si manajer kami ini, marah dia tuntut ke dinas, dia tuntut kemana-mana, lah mentok semua, karena itu peraturan perusahaan. Dan juga anaknya cilaka gara-gara melanggar undang-undang. Karena balap liar di bawah umur lagi. Saudara-saudara, saya dicoba diancam, digertak, diintimidasi, bahkan sampai datang surat dari paguyuban orang Palembang. Kawan ini adalah orang Palembang. Paguyuban orang-orang Palembang di Batam. Disuratilah saya, kami mau audiensi dengan Bapak Kepala Cabang. Tertanda Ketua Paguyuban masyarakat Palembang di Batam. Saya suruh hubungi, silakan datang.
hari Senin jam 10. Saya bilang gitu. Silakan datang semua. Wah, saudara-saudara datang ini tim paguyuban Palembang. Ada ketuanya, ada biro hukumnya, ada penggerak massa, macam-macam lah. Timnya lengkap, pakai gas, pakai nasi. Saudaraku, saya berdoa sungguh-sungguh karena sudah diancam mau didemo, hancurkan kantor. Saya berdoa sungguh-sungguh, kasih jalan Tuhan bagaimana menghadapi orang-orang itu. Saudara tahu apa yang saya lakukan selain saya berdoa? Wah, muncullah di pikiran saya kan hamba Tuhan. Saya bawalah pakaian master guide saya lengkap dari rumah ke kantor. Saya ke kantor pakai dinas biasa, pakaian seragam biasa. Begitu di ruangan saya, mereka sudah datang, saya suruh masuk di ruangan, silakan masuk ruangan semua, suruh masuk ruangan, ruang rapat. Saya ganti baju saya seragam kantor, saya ganti dengan seragam master guide. Semua udah duduk, saya masuk dengan langkah gegap kayak perwira gitu ya. Seperti inilah. Ya. Masuk saya ke ruangan, jangankan orang-orang paguyuban Palembang itu kaget, karyawan saya juga semua kaget. Komandan ini seragam apa ini? Saya masuk dengan saya pimpin rapat. Saudara, hasilnya sejak saat itu tidak ada lagi konflik, ketakutan semua. Saya tidak tahu apakah itu kuasa Roh Kudus, tapi saya yakin itu kuasa Roh Kudus atau karena takut dengan seragam itu. Saudara-saudara, itu makanya yang disebutkan tadi dalam Yeremia. Tuhan kita itu maha dahsyat. Dimanapun kita bekerja, apapun yang kita lakukan, kalau itu dalam kebenaran, maka Tuhan akan bekerja melalui kita. Satu ayat terakhir, Kolose 3 ayat 23. Saudara-saudara, inilah yang menjadi pedoman bagi kita sebagai pekerja Tuhan. Apakah profesimu seorang dokter? Apakah profesimu seorang sarjana hukum? Apakah profesimu akuntan? Apakah engkau seorang guru? Apakah engkau seorang petani? Apakah engkau seorang pedagang sayur? Apakah engkau seorang supir? Apakah engkau pendeta? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Percayalah, Tuhan akan bekerja melalui kita. Hasilnya akan memuaskan Tuhan dan juga memuaskan masyarakat atau manusia di mana kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, kita akan masuki sesi yang berikutnya, yaitu sesi permohonan doa. Kita akan menyampaikan doa-doa permohonan kepada Tuhan yang akan dipandu di dalam ruang kita masing-masing. Namun sebelumnya saya akan bacakan Mazmur 91 ayat 3 dan 4. Mazmur 91 ayat 3 dan 4. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Lagu Sion nomor 427, Ku perlu padamu Tuhan. Dapat kita sampaikan dalam doa, kecurahan Roh Kudus, kebangunan rohani jemaat, organisasi gereja kita beserta pimpinannya, rencana kerja gereja Ciracas, sekolah sahabat cabang, saudara-saudara kita yang sedang sakit dan pemulihan dan bisa ditambahkan di dalam kelompok masing-masing.
close ya, Bang. Udah selesai. Baik. Kita semua sudah bergabungkah? Sudah ya? Baik, kita akan akhiri kebaktian kita malam ini. Kita sama-sama bernyanyi lagu Sion nomor 435. Jalan serta Yesus selalu sejahtera. Dilayangkan oleh Bapak Walpons di tengah. Kita berdoa.
Kami di surga, kembali kami puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan, di akhir dari perbaktian kami, 10 hari berdoa kami. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami dapat melakukan yang terbaik di dalam segala pekerjaan kami. Apakah kami seorang profesional, apakah kami pekerja biasa, atau mungkin kami mengalami kekurangan pekerjaan. Biarlah Tuhan melengkapi kami supaya kami bekerja sungguh-sungguh. Bukan hanya untuk tujuannya bagi diri kami sendiri, tetapi kami melakukan pekerjaan kami hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Pakailah kami Bapa sebagai sarana Tuhan untuk memantulkan kebenaran Tuhan di mana saja kami berada. Biarlah melalui pekerjaan kami, orang-orang di sekeliling kami mengenal bahwa kami adalah umat pilihan Tuhan. Bahwa Tuhan asingkan umat yang kudus, kepunyaan Tuhan, biji mata Tuhan. Sehingga orang-orang di sekeliling kami ketahui kami bekerja benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih-Mu menyertai kami sepanjang malam hari dalam peristiwa kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, ampuni kami dari salah dosa salah kami. Karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. 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 Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan tamu-tamu yang mengikuti malam ke-9 dari 10 hari berdoa. Untuk tantangan kita dan jangkauan kita boleh mendoakan salah satu dari sahabat kita yang sudah jauh dari Tuhan atau yang sedang belajar akan firman Tuhan. Dan ayat meditasi di puncak ibadah kita besok adalah Zakaria 4 ayat 6. Firman Tuhan besok akan disampaikan di jam khotbah oleh hamba Tuhan Pendeta P. Sihombing. Demikianlah ibadah kita malam ini. Mungkin ada pengumuman dari ketua, kami persilahkan. Ada pengumuman sedikit bahwa besok akan dimulai sekolah sahabat anak-anak. Jadi orang tua yang punya anak-anak dari beginner, beginner, kindergarten sampai ke PowerPoint akan dibuka kelas pukul 8:15 pagi. Jadi sebelum kita bergabung jam 9, maka pagi-pagi akan dibuka kelas untuk sekolah sahabat anak-anak. Jadi orang tua yang punya anak-anak silakan join. Linknya sudah ada di WA Group Ciracas. Silakan join untuk besok tim komunikasi akan buka dan anak-anak bisa bergabung di sana. Sekian mungkin dari kami yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Pak Herbert. Jangan lupa ayat meditasi untuk besok ya, Zakaria 4 ayat 6. Sekali lagi selamat sahabat, selamat beristirahat, Tuhan memberkati, sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Selamat sahabat, Tuhan berkati. Sahabat. Ya, sudah boleh. Selamat sahabat Opa Bram. Selamat sahabat Bu Mukti. Selamat sahabat Nova. Selamat sahabat Bon. Amin. Opung itu Bu, Opung Bunawi. Gak mau dia jadi opung, belum punya cucu. Opung Sitio. Borong. Opung Siboro. Selamat sahabat Opung Siboro. Sehat dia, sehat. Selamat sahabat Ibu Lydia. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Di mana dia? Kita pakai TV jadi susah. Selamat sahabat Ibu Lydia Siboro sama Ibu Lydia Pandiangan. Selamat sahabat. Sama Ibu Lydia Tambu Bolon. Udah nggak ada Ibu Lydia Tambu Bolon.
Harus panjang dia. Harus nyanyi tuh Lydia. Oke, pamit dulu ya.